Selamat siang, saya Fitri Indasari. Izin mewawancarai dengan Ibu Helmelda terkait tentang profesi nih Bu. Saya mahasiswa Unindra yang ditugaskan untuk mencari perbedaan beberapa profesi. Jadi sekiranya Ibu bisa memberikan informasi sedikit tentang gimana sih jadi apoteker gitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan terkait seputar tentang apoteker. Jadi seperti misalkan objek praktek spesifik seorang apoteker itu gimana sih Bu Henelda? Ya, kalau objek profesi apoteker ini Praktek spesifiknya. ya, itu ada dua ya. Yang satu sedia farmasi seperti obat. Nah, obat ini juga terdiri dari obat tradisional, kosmetika, obat apalagi itu herba sejenis itulah herbal dan lain-lain gitu. Dan ada juga praktik farmasi. Praktik farmasi ini misalnya seperti kita pelayanan obat ke pasien, terus kemudian memberikan informasi obat, terus tentang pengembangan obat misalnya di industri, terus kemudian bagaimana pengamanan, pengadaan, pendistribusian obat sampai benar-benar aman dan sesuai dengan mutunya sampai ke pasien, gitu. Terjamin mutunya. Iya, objek praktek spesifiknya. Lalu untuk menjadi seorang apoteker pasti di sini ada kode etik. Nah, untuk jadi apoteker itu kode etiknya ada apa aja nih? Ya, sesuai dengan kode etik ini ada 10 kode etik apoteker ya. Pertama itu mengutamakan keselamatan pasien, kemudian menjaga kerahasiaan database pasien atau penyakit pasien, kemudian memberikan informasi yang akurat mengenai obat atau cara penggunaan obat, terus menghindari konflik terhadap pasien, jangan berantem gitu kan sama pasien. Oh, jadi ada ininya ya, ada konflik ke pasien kalau masalah informasi ya Bu ya? Iya, misalnya umur. Ternyata kita perawat dengan 3, ternyata dokter ngasih obat untuk 3 tahun. Terus kita kan sesuai dengan resep dokter gitu kan. Oh iya. Terus ternyata pas diulang lagi kita tanya balik umurnya 3 tahun Bu. Oh bukan, jadi kita bisa langsung mengkonfirmasi ke dokter, Bu, ini 5 tahun ternyata umurnya gitu. Jadi nanti obat itu sesuai dengan umurnya 5 tahun dan berat badannya juga. Jadi harus sangat berhati-hati ya. Betul. Terus kemudian juga mengikuti standar profesional. Jadi benar-benar jangan kita kasih tahu ini loh yang sebelum makan, ini yang sesudah makan, seperti itu. Terus sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Misalnya obat ini hanya untuk obat ini, atau sesuai dengan yang misalnya obat batuk sekarang nih ya, yang cocok yang harus digunakan adalah biasanya azitromisin. Kita menggunakan azitromisin untuk batuk menahun gitu kan, batuk 1000 hari ya. Nah, seperti itu kita ngikutin dari pemerintah. Seperti ada penarikan obat kemarin kan juga ada juga. Seperti itu. Terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Apoteker juga wajib membaca buku dan kayak long life planner. Jadi apoteker tuh seumur hidup tuh harus belajar gitu, membaca buku, menambah wawasannya, mencari tahu juga, misalnya ikut seminar atau mengikuti, kalau sekarang kan ada di Satu Sehat gitu ya, kita bisa SKP pembelajarannya kita di situ banyak deh, harus ilmunya gitu. Jadi harus diupgrade terus ya setiap waktu ya. Betul. Kemudian bekerja sama dengan tenaga kesehatan, menghormati hak pasien juga. Terus kemudian mengelola obat dengan baik dan bertanggung jawab atas tindakan profesional. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan pasien, kita harus bertanggung jawab. Misalnya dari PPF, ini ditarik. Nah, nanti kalau pasien nanya, ini kemarin saya beli obat di sini masih ada nggak? Oh maaf, udah ditarik. Kenapa? Harus tahu jawabannya. Ini loh Bu, gini. Tapi berbahaya nggak ini? Enggak kok Bu, cuma hanya penarikan doang. Gitu. Bisa menjelaskan kepada pasien. Jadi kita kalau ada salah obat atau apa, kita harus datang ke tempat pasien itu menjelaskan, ini loh Bu, mohon maaf kami begini. Jadi pasien itu nggak ketakutan gitu apa dengan obat itu, dan
dia tetap menerima gitu, kondisi. Oh gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih, tadi sudah ya Bu ya, 10 kode etiknya Bu ya. Oke. Selanjutnya untuk jadi seorang apoteker nih, Bu Henelda, proses atau jenjang karir pendidikannya itu bagaimana supaya bisa jadi sekarang jadi apoteker nih, jadi step by stepnya tuh apa aja sih? Kalau saya dulu SMA-nya SMA IPA ya. IPA. Nah, tapi ada juga teman saya SMK farmasi. Kalau misalkan dari IPS itu bagaimana tuh? Saya kurang tahu ya kalau tahun ini bagaimana, tapi kalau zaman saya tetap IPA. Gitu. Oh, tetap IPA. Nah, terus kemudian mengikuti jenjang S1 farmasi. S1 Itu kalau boleh D3 farmasi dulu boleh, tapi langsung lanjutkan S1 farmasi. Kalau dari D3 farmasi lanjut ke apoteker boleh atau harus S1 dulu? Oh, berarti nggak boleh ke-skip ya S1 tuh ya, berarti harus ini. Terus kemudian S1 farmasi, habis itu baru mengikuti apoteker profesi. Ambil profesinya itu berapa tahun tuh? 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau yang S1-nya itu berapa tahun? Bisa 4 tahun. 4 tahun. Sesuai ini ya Bu ya, bagaimana dia menjalani studinya dia ya. Iya. Oke. Terus habis itu kalau sekarang ada ujian keprofesian apoteker Indonesia. Oh, ada lagi. Apa tuh ada ujiannya gitu. Ada ujian untuk apotekernya. Oh, Nah, gitu. baru dia mengikuti bisa ngambil SIPA. SIPA itu untuk ini praktik apoteker. Oh, jadi seorang apoteker itu bisa praktek mandiri, bisa buat apa? membuat apotek sendiri. Buat apotek sendiri. Kemudian dia bekerja sama dengan dokter, perawat dan lain-lain. Tapi kalau mau kerja dengan misalnya klinik, rumah sakit, teknologi misalnya ke pabrik bisa. Yes, betul. Jadi seorang apoteker itu bisa membuat atau meracik, memformulasikan obat baru ya? Bisa. Itu pengembangan teknologi namanya. Oke. Nah, itu di industri ya. Kalau di rumah sakit itu hanya misalnya kita bagaimana mengkolaborasi dengan dokter, dok obat ini ada yang baru loh, ada yang bagus untuk pasien. Misalnya GERD, ini loh obat yang terbaru gitu. Jadi kita nanti bikin formularium. Tapi kalau di apotek biasanya kita kerjasama sama dokter yang mandiri, nanti dok ini ada obat baru mau nggak gitu. Nah, tergantung dari dokternya sendiri mau pakai apa enggak, karena kan kita di sini sebagai bawahan juga ya dari bekerja sama maksudnya kolaborasi. Tapi kalau misalnya masyarakat belum mau menggunakan, ya nggak bisa dipakai dulu obat itu. Oh iya betul, berarti andaikan Bu Henelda itu mempunyai formula obat baru nih Bu, misalkan ada obat GERD baru, nah itu untuk di sosialisasikan ke masyarakat itu melalui BPOM kah atau apa gitu biar legal gitu, ini aman nih obat gitu, dan apotekernya seorang Bu Henelda yang sudah punya profesi profesional kan diuji dulu ya, klinis, terus baru klinis. Nah, semua ke klinis aja kita harus ke BPOM, ujian mutu semuanya. Nah, BPOM kalau misalnya udah oke, baru deh uji klinis dulu, nggak boleh langsung ke masyarakat. Nggak bisa langsung disebarluaskan ya Bu, itu ilegal ya Bu. Itu aja dari tikus dulu kita kan, bukan langsung manusia. Oh iya betul. Ada binatang terus di situ. Lalu seorang apoteker sasaran layanannya tuh ke mana aja sasaran layanan? Sasaran layanan itu kami tuh ke pasien dan masyarakat. Kalau pasien di sini bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar. Nah, terus bagaimana dia ke konseling ke kita obat, terus PIO-nya informasi obatnya. PIO itu apa itu? Penggunaan informasi obat. Oh, informasi obat lah ya. Jadi kita pelayanan informasi obat. Nah, apakah ini ada efek sampingnya atau tidak? Apakah dia punya alergi obat atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi sasaran layanannya pasti ke obat, pasien, masyarakat. Nah, masyarakat itu kita bisa jadiin ke masyarakat kamu gitu. Ini loh obat keras, ini loh obat bebas, ini obat bebas terbatas, ini narkotika, ini psikotropika. Jangan sembarangan yang pakai resep dokter, ada yang tidak pakai resep dokter gitu. Iya. Jadi kalau di apotek itu kan suka ada beberapa obat yang huruf K merah gitu ya. Itu berarti obat keras yang harus didapati resep dokter ya. Tapi sebetulnya itu bisa dijual bebas nggak sih obat itu? Enggak sih sebenarnya dengan resep dokter gitu. Oh gitu. Tapi ada obat-obat doa gitu yang khusus untuk yang ada
bisa untuk dipakai untuk apoteker gitu, maksudnya yang ada apotekernya bisa dibeli bebas, tapi lebih baik apa-apa tuh kita ke dokter dulu gitu ya. Kalau misalnya apotekernya ada, atau misalnya pas hari itu pas kerja pagi atau bisa konsultasi baru bisa kita berikan. Oh gitu. Oke, baik. Lalu seorang apoteker tuh kolaborasinya dengan profesi lain tuh siapa aja nih? Dokter, perawat, Perawat, terus kemudian lab, lab. bisa juga fisioterapi, Fisioterapis juga termasuk. Akupuntur. Jadi berkolaborasi untuk tujuannya menyembuhkan pasien ya Bu ya? sama-sama Menyembuhkan kita pasien. bekerja sama menyembuhkan pasien, memberikan obat yang benar-benar terjamin mutunya. Berarti informasi misalkan si pasien ini dokter memberitahu apoteker bahwa obatnya ini, sampai ke orang fisioterapi kan orang awam taunya maksudnya dia gerak tubuh kan. Nah, Kan kalau misalnya ini, kalau ada pasien yang misalnya kayak OA gitu ya, osteoartritis gitu, kan dokter biasanya nyuruh ke fisioterapis dulu. Nah nanti kalau misalnya udah enakan, biasanya dokter gimana, enak gitu, enak, terus nanti dikasih resep, nah resepnya ke kita. Oh, gitu. Nah misalnya pakai apa namanya Voltaren, nanti resep-resep dokter itu yang kita baca, itu kita memberikan obat yang benar. Lalu selama Bu Henelda menjadi seorang apoteker, apakah ada contoh kasus berkesan setelah berapa lama Ibu ini menjadi apoteker? Pastikan ada ngurus apotik, pasien atau kolaborasi dengan dokter. Ada nggak sih cerita yang kayak berkesan gitu loh? Oh ini gitu. Ya berkesannya itu Misalkan miskomunikasi dengan pasien gitu, bahwa misalkan satu obat ini misalkan pasien taunya untuk A gitu, padahal bisa menyembuhkan penyakit B, C, jadi gitu. Jadi ada miskomunikasi yang berdampak ke konflik sedikit gitu. nih dia kadang bilang, Mbak saya tuh tadi bilang loh sama dokternya saya radang gitu. Saya harus pakai obat radang, padahal ada antibiotik. Nah antibiotik itu kan sebenarnya tuh untuk obat seluruhnya ya, untuk benar-benar untuk mengurangi peradangan, untuk mengurangi bakterinya gitu kan, untuk mengobati penyakitnya gitu semuanya. Kadang kita pakai bahasa biasa aja sih, nggak ini loh Bu bisa untuk radang antibiotiknya, kok bisa gitu ya, karena antibiotiknya banyak pekerjaannya, bukan hanya untuk menghilangkan bakteri dalam tubuh atau batuk ibu, pilek ibu, tapi bisa untuk menyembuhkan radang. Oh gitu, jadi nggak perlu obat radang ya? Enggak gitu. Terus ada juga kadang ada pasien yang minta kita kayak diperawat, jadi dia bukain perban gitu. Terus habis itu pokoknya saya minta obat ininya dibeli ini. Jadi kami tuh kadang bukan nggak mau ya, tapi harus gitu, karena pasiennya butuh banget. Akhirnya itu nggak Bu, nggak bisa Bu, kami apotek gitu kan. Terus akhirnya tolong Mbak saya bukain perbannya. Akhirnya kami bukain, ternyata dia beli obat juga di situ, dia dibeli untuk perlengkapan kakinya itu. Ya, jadi sebetulnya itu bukan salah satu pekerjaan seorang apoteker ya Bu, itu termasuk pekerjaan seorang perawat ya, karena merawat, membantu pasien dalam kebutuhannya. Kalau mau apoteker itu lebih detailnya ke obat ya, obat. Nah itu dari situlah kami juga nanya, Bu bagaimana minum obatnya. Nah itu ternyata kami bisa jadi tahu nih ibunya masih minum obat apa enggak. Nanti ke dokter ya gitu, jadi bisa kami salurkan nanti malam ke dokter gitu. Nah ternyata dia datang ke dokter, dapatlah resep. Jadi ternyata ada kolaborasi di situ. Ada kolaborasi dengan dadak. jangan. Oh gitu. Oke. Terus kalau menurut Ibu nih, kalau terkait kasus yang dulu pernah booming di Indonesia terkait obat ini Bu, obat anak kecil tuh dapat gagal ginjal akut gara-gara obat, beberapa obat lah ya, itu bagaimana bisa terjadi tuh? Apakah BPOM atau apoteker atau pabrikasi atau bagaimana tuh menurut Bu Henelda sebagai orang yang mengerti dalam ruang lingkup obat? Nah disitulah kan namanya pabrik. Nah itu pabrik itu juga ada apotekernya ya. Iya. Saya juga tidak bisa menyalahkan apotekernya itu juga. Nah kita kan kalau membeli suatu bahan dasar gitu ya, misalnya paracetamol gitu. Nah ini yang terbaik apa bahan mana itu dari situ. Nah terus campurannya apa ini, nah kan
kemasan itu campuran dari obat itu kan, bukan dari zat aktifnya gitu. Nah itu yang bagus apa enggak. Nah udah habis itu prosentasinya, nah itu regulasi. Nah, regulasinya itu sesuai dengan BPOM apa enggak gitu. Apakah kita menambahkan supaya ini biar bagus obatnya, seperti itu kita. Nah itulah kode etiknya apotekernya di situ, oke enggak ketika itu. Nah habis itu bagaimana, apakah pas di BPOM sesuai enggak dengan ini, dengan apa yang kita apa yang cantumkan. ditulis ya, kan amannya segini segini jadi kadar aman. Kalau BPOM kan sesuai dengan kita juga diuji juga. Iya, harus ada ujian ya. Uji juga. Nah, apakah kita memberikan yang ketika itu benar atau bagaimana? Iya. Nah itu kan nggak tahu juga mana yang salah gitu. Apakah BPOM-nya miss atau gimana? Gitu. Apakah kita yang tidak jujur memberikan ke BPOM? Nah itu makanya jadi karena tidak ada jaminan untuk obatnya itu, walaupun udah disahkan sama BPOM boleh, ternyata booming lah kejadian itu kan. Gitu ya. Ya jadi masyarakat agak worry juga untuk memakai obat-obatan yang seharusnya BPOM itu kan udah menjamin ke ini ya, keselamatan masyarakat gitu kan. Dan bagaimana ibunya, apakah ibunya mendapatkan obat itu dari resep dokter apa tidak, sesuai dengan anjuran dokter apa enggak, atau enggak sesuai dengan anjuran apoteker apa bagaimana, apakah dia meminum obat dengan sesuka hati apa bagaimana, kita nggak tahu apakah yang salah pabrik BPOM apa dari pasien sendiri, keluarga pasien memberikan obat kepada pasien sendiri. Itu perlu dipertanyakan. Jadi masyarakat awam umum tuh kan pasti rata-rata kayak nyalahin dokter karena obat ini dari dokter, padahal dokter ini bukan tidak salah juga, karena kan dia hanya meresepkan di mana obat itu sudah BPOM aman gitu ya Bu ya. Padahal ketika si dokter ini memberikan ke masyarakat ternyata ada indikasi yang miss gitu, atau kadarnya bagaimana, atau BPOM meloloskan atau kurang pengecekannya gitu ya Bu ya. Jadi tidak bisa disalahkan. Kan itu langsung ditarik ya, walaupun memang udah itu korban gitu ya, tapi udah ditarik dan sudah dibenarkan gitu. Tapi kan mudah-mudahan itu tidak terulang kembali gitu ya. Harus lebih yang bohongan lagi ya, namanya pabrik gitu memberikan. Harus lebih ketat lagi tuh penyebaran obat-obatnya ya. Oke, berarti untuk masyarakat juga boleh berhak untuk bertanya ini obat apa, dosisnya apa, isinya apa, efeknya apa, itu berhak ya Bu ya. Oke, lalu isu-isu dalam profesionalisme itu apoteker itu apa Bu? Ada nggak Bu? Isu-isunya itu ya apa namanya, sekarang kan lebih untuk meningkatkan kompetensi dari apoteker. Sekarang kita juga sudah masuk ke status sehat ya. Semua apoteker tuh wajib, semua tenaga kesehatan, tenaga medis sudah bersatu di satu sehat. Satu sehat tuh apa? Ini dari Kemenkes. Kemenkes namanya satu sehat. Nah, di sana kita juga STR-nya tuh Kak, sudah tanda registrasinya STRA. Kalau kami apoteker harus sudah di seumur hidup ya. Kalau saya udah. Oh jadi udah seumur hidup, nggak perpanjang. Kalau dulu berarti perpanjang. Baru berapa tahun? Per 5 tahun ya. Per 5 tahun. Terus habis itu SIPA-nya juga. SIPA-nya harus juga udah apa namanya 5 tahun dan harus diubah atau diganti atau mau apa namanya panjangan upgrade lah ya. Bahwa misalkan si apoteker ini masih istilah katanya masih bekerja, berinteraksi, masih sehat. Tapi kalau misalkan dijadikan apoteker itu sipanya ya, apa seumur hidup misalkan, entah misalkan si apoteker ini misalkan di beberapa tempat kan rumah sakit pasti ada apoteker ini. Misalkan apoteker ini qadarullahnya sakit, nggak bisa melanjutkan karir atau jenjangnya, tapi itu namanya masih terpampang di rumah sakit tuh nggak apa-apa atau bagaimana tuh seharusnya? Padahal kan emang sipanya kan aktif, tapi orangnya kan sudah tidak bisa berkontribusi lagi, maksudnya secara fisik lah gitu. Nah sebenarnya ada peraturan juga apoteker tuh standby ya, maksudnya standby, ada apoteker ada obat. Oh gitu. Nah seperti itu, kalau nggak ada apoteker nggak bisa gitu. Jadi kalau bisa yang sakit itu disembuh dulu, nanti yang nanti dia bisa memperpanjang lagi sih. Oh iya. Berarti itu kebijakan dari rumah sakit Bu
mungkin ya. Berarti kalau misalkan apoteker misalkan sakit atau dia sakitnya bagian sakit apa? ya kan kadang ada namanya manusia kan ya, atau dia ada mungkin ada sakit serius tapi namanya masih terpajang misalkan juga ini kata ibu kan harus standby, Harus berarti kan ada pendamping juga Kak. Kalau misalnya kayak begitu pakai pendamping, tapi kan kalau misalnya pendamping itu juga harus ada lagi Asisten, ya, asisten juga, asisten apa namanya, apoteker, TTK, sekarang tenaga. kalau asisten apoteker tuh apa? Harus S1 farmasi. Kalau asisten apoteker itu kan TTK ya, TTK. tenaga teknis kefarmasian. Atau sekarang advokasi. Kalau anak SMK farmasi bisa Sekarang itu jadi bukan. asisten. Enggak, Enggak. sekarang D3 farmasi. Oh, D3 minimal ya. Minimal D3 farmasi. Terus kemudian baru ada apoteker pendamping. Oh gitu. Bisa sih sebenarnya kayak begitu, tapi alangkah baiknya apoteker, penanggung jawab apotek itu sehat. Ya diri sendiri lah gitu ya, yang bertanggung jawab gitu ya, Bu ya. Iya. Ada lagi Bu selain itu? Ya kalau itu aja sih sebenarnya. Jadi kurang lebih Bu Hemel udah berapa lama menjadi apoteker? Dari 2000 Kurang lebih 7 tahunan. 2007. 2007 berarti kurang lebih 10 tahun ya Bu ya. Iya. Saya sempat kerja juga di Bepom, apotek beberapa apotek, Bepom. generik, terus apotek K24. Tapi kalau misalkan Bu Henel itu kan ada sipanya. Sipanya tuh bisa dipakai di beberapa tempat atau cuma satu tempat? Kalau untuk APJ cuma satu, tapi Satu sisanya PJ. pendamping 2. Oh, jadi misalkan nama ibu bisa ditaruh di Cuma satu. cuma satu aja. Nah, Oh, jadi misalkan rumah sakit ini udah naruh nih nama apoteker Henelda, terus nanti rumah sakit ini nggak bisa pakai. Jadi penanggung jawabnya nah, hanya satu ya, nggak bisa saya megang jadi. klinik Iya. gitu. Dan Nggak atau bisa. enggak apotek. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Henelda untuk waktu dan informasinya di profesi apoteker, bagaimana jadi seorang apoteker, informasinya bagaimana, kolaborasinya, layanan sasaran dan segala macamnya itu. Terima kasih sebelumnya, maaf mengganggu. Semoga Bu Henelda ini ya banyak lancar kerjaannya. Semoga di pihak apoteker dan Bepom pun semua aman terkendali, tidak ada kejadian yang lalu-lalu. Ya, terima kasih Bu Henelda. Ya, sama-sama.